Penawaran atau supply. Penawaran merupakan kuantitas barang dan jasa yang tersedia ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkatan harga periode waktu tertentu. Asumsial. Hukum penawaran menyatakan ketika harga barang atau jasa naik, kuantitas yang ditawarkan juga naik, dan jika harga barang dan jasa turun, maka kuantitas yang ditawarkan pun turun. Maka dari itu, fungsi penawaran akan selalu positif. Fungsi penawaran, fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga pasar suatu barang dan kuantitas penawaran yang ditawarkan oleh penjual produsen dalam kurun waktu tertentu dengan asumsi ceteris paribus. Variabel bebas lainnya yang mempengaruhi kuantitas barang yang ditawarkan kuantitas. Variabel bebas lainnya yang dimaksud di antara lain adalah teknik produksi pajak, asumsi yang tingkat suhu bunga. Misalnya adalah QS sama dengan A plus BPS atau P Q dalam kurung Q min A per B atau 1 per B dalam kurung Q minus A, di mana A konstantan, B konvensien, di mana B harus bernilai positif, QS jumlah barang yang ditawarkan, PS harga barang yang ditawarkan. Kurva fungsi penawaran. Kurva seperti yang tertera di atas. Fungsi penawaran P minus P1 per P2 minus P2 sama dengan Q minus Q1 per Q2 minus Q1, di mana P1 harga awal, P2 harga akhir, Q1 kuantitas awal, Q2 kuantitas akhir. Contoh, berdasarkan hasil penelitian pasar menawarkan terhadap suatu barang keadaan sebagai berikut. Harga per unit P, kuantitas barang yang diminta QS 204 456. Jika dalam jangka pendek garis penawaran tersebut dianggap linear tertentu, A. Fungsi penawaran. B. Bila harga per unit tersebut 10, berapakah kuantitas yang produsen? C. Buatlah grafis. Langsung aja kita masukin rumus-rumusnya yang kita ketahui dari tadi. Langsung aja. Q1 adalah 400, Q2 adalah 800, Q2 kurang Q1, Q1 nya 400. Nah, Q1 nya 400, langsung aja ke Q1 nya 50, Q2 nya 70. Langsung masukin Q2 70 kurang Q1 50. Langsung gas saja. Kita ini kurang ini sama dengan 20, ini sama dengan 400 juga. Langsung aja ke bawahnya lagi, set. Nah kan, so ketemu 400 set 20. Nah, habis itu kita kali silang, set. Nah, dari situ langsung sini, langsung bagi aja nih, ini sama ini dibagi nih, set. Ini habis, jadi 20. Langsung aja lagi, ini habis, ini 20. Nah, langsung aja, maaf ya bro, maaf. Langsung aja kita lanjutin lagi. P minus plus P 400 minus 400 sama dengan 20 per Q 50. Langsung kita kali lagi ya, Q sama dengan 20 Q sama dengan 220 kali 50. Min 20 kali 50, 20 kali 50 sama dengan 1000. Nih 1000 kan. Nah, langsung yang tadi atas turun aja, yang tadi atas tuh P min 400 nih, turun aja, langsung turun nih, langsung nih set. Ini 1000 nih bagus pindah ke sini nih.
Nah, kurang pindah ke sini aja nih, nih min 400 plus 1000, set set set, langsung ini tetap sama 20 ki. Langsung aja P plus berapa, 400 kurang ini 600, benar sekali. Langsung kurangin 600 ya, yang atas tetap turun sama 20 ki. Nah, langsung aja kita lanjutin. Ki sama dengan P plus 600 per 10, maaf bro, per 10 per 20, maaf per 20. Langsung kita lanjut lagi guys ya, langsung lanjut lagi. P per 20 plus berapa tadi? 30. Setelah kita hitung-hitung dari 30, langsung aja sing 1 per 10 per 20 ting P plus 20. Ini dia, tinggal kita buat kufranya guys ya. Langsung kita buat kufra di sini, kita buat kurva maaf, kurva nih D ki D, maaf sini P di sini 1000 ki satunya 400, di sini ki-nya 800, ki 2 P2, maaf P2. Langsung ini ki satunya 50, ki 2 nya 70. Langsung kita bikin kufra, serosot, ambil dari tengah, serosot, set, ketemu di sini, hasilnya di sini ki 1 per 20 sama dengan P plus 30. Maaf tadi di sini salah hitung ya, jadi 30. Ini dia, dan ini hasilnya, dan ini maaf ini hasilnya. Set. Makasih. Sekian dan terima kasih, mudahan bisa difahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan penerapan fungsi linear terhadap permintaan. Fungsi permintaan menghubungkan variabel harga dengan jumlah barang atau jasa yang diminta. Di sini ada namanya hukum permintaan, yaitu apabila harga turun maka permintaan akan naik, dan sebaliknya apabila harga naik maka permintaan akan turun. Maka tercipta rumus Q sama dengan A kurang B P, dan terbentuklah grafik yang benar dan negatif. Seperti ini. Oke, mungkin langsung saja kita ke contoh. Langsung ke soal. Seseorang menjual kasur seharga 250, sehingga barang yang diminta sebanyak 100 kasur. Dan ketika harga turun menjadi 200, maka barang yang diminta menjadi 150 kasur. Diketahui harga pertama yaitu 250 dan harga kedua 200. Sedangkan permintaan pertama jumlah 100, jumlah kedua 150. Yang ditanya apa? Fungsi permintaan. Langsung jawab. Rumusnya adalah P per P1 P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. P kurang P1 250 per P2 200 kurang P1 250. Q dikurang Q1 100 per Q2 150 dikurang Q1 100. Sehingga ketemulah P kurang 250 per min 50, hasil pengurangan ini, dan Q kurang 100
per 50. Hasil dari ini. Berikutnya dikali silang. Ini dikali sini, ini dikali ke sini. Dan jumpalah hasil 50 P 50 dalam kurung P kurang 250 sama dengan negatif 50 dalam kurung Q kurang 100, sehingga ketemulah seperti 50 P kurang 2500 hasil perkalian sama dengan negatif 50 Q tambah 5000. Kemudian 50 P sama dengan 150 Q tambah 5000. Ini dipindah ke sini, yang awalnya negatif jadi positif 12.500. Kemudian turunin lagi P negatif 50 Q tambah jumlah kedua ini 17.500. 50 D kali dipindah luas menjadi bagi 5 menjadi bagi per 50. Ketemu hasil P. Kita kecilkan 50 dibagi 50 negatif 1 Q. Kita tulis negatif Q. Kemudian 50 dibagi 17.500 adalah 350. Kalau kita mau ubah yang kita cari misalnya Q menjadi seperti ini. Q sama dengan 350 P yang awalnya positif pindah luas menjadi negatif kurang P. Ditanya, seandainya harga itu menjadi 150, berapa jumlah barang yang diminta? Tinggal kita masukkan aja. Q sama dengan 350 kurang P. Sini P sudah diketahui, jadi kita masukkan kurang 150. Hasilnya adalah 200. Q sama dengan 200. Ayo, mari kita buat TKP. Menentukan TKP. Seandainya apabila P 0, maka Q berapa? Ini kita bisa berapa? Caranya gini. Q kita masukkan apa saja di sini? Q sama dengan 350 per P. Q sama dengan 350. P berapa? 0. Jadi tinggal kita buat sama dengan 350. Ketemulah titik 350 per 0. Kemudian apabila Q-nya yang 0, berapa P ya? Maka rumusnya Q 350 per kurang negatif P kurang P. Kita pindah luas P yang awalnya negatif menjadi positif sama dengan 350. Q berapa tadi? 0. Kita pindah ke sini 0. Maka hasilnya adalah P sama dengan 350. Ketemulah titik yang di sini. Maka jadilah grafik seperti ini. Ini Q dan ini P. Sekian, terima kasih. Semoga penjelasan saya bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ran Wardana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak. Jadi, fungsi permintaan dan penawaran suatu barang. Pemerintah menarik pajak sebesar 2 unit. 2 unit barang yang terjual. Jadi, soalnya adalah QD sama dengan min 3P ditambah 36 dan QS sama dengan 3P min 12. QD di sini adalah quantity demand, di mana keseimbangan pasar yang diminta, dan QS ini adalah quantity supply. Jadi yang ditawarkan adalah, jadi yang diminta min 3P ditambah 36 dan yang ditawarkan adalah 3P min 12. Jadi pertanyaannya adalah A. Harga dan kuantitas keseimbangan sebelum dan sesudah pajak. Jadi kita menjelaskan tentang keseimbangan sebelum dan sesudah pajak. Yang ke B, total pajak yang diterima pemerintah, konsumen dan produsen. Yang C, presentase penurunan kuantitas barang yang terjual karena adanya pajak. Yang ke D, buatlah sketsa grafiknya. Nah, langsung aja ke penyelesaian soal tersebut. Yang ditanya adalah harga dan kuantitas keseimbangan sebelum dan sesudah pajak. QD sama dengan min 3P tambah 36 dan QS sama dengan 3P min 12.
keseimbangan pasar sebelum pajak. Kita menjelaskan tentang keseimbangan pasar sebelum pajak terlebih dahulu. QD sama dengan min 3P tambah 36, QS sama dengan 3P min 12. Keseimbangan pasar akan terjadi jika QD sama dengan QS. Min 3P ditambah 36 sama dengan 3P min 12. 6P sama dengan 48. Gimana bisa menemukan 48 ini? Jadi kita substitusikan dulu. 3P min 3P dikurang min 3P. Sama dengan 36-nya kita pindahin. 36 ditambah 12. Jadi P sama dengan 48 dibagi 6. P sama dengan PE sama dengan 8. PE ini adalah harga per unit barang keseimbangan pasar sebelum pajak. Nah, terus PE-nya udah diketahui nih sama dengan 8. QD-nya sama dengan min 34 ditambah 36 sama dengan min 38, min 3 dikali 8 ditambah 36. Hasilnya QE sama dengan 12. QE-nya udah diketahuin sama dengan 12. Dari mana? Dari substitusi tadi. Terus titik keseimbangan sebelum pajak adalah PE, QE, E-nya ini di sini adalah titik keseimbangan pasar sebelum pajak, PE harga per unit barang keseimbangan pajak, dan QE adalah kuantitas barang keseimbangan pasar sebelum pajak. Jadi udah diketahui nih PE sama QE-nya. Sama dengan E-nya 8 min 12. 8 min 12 ini adalah titik keseimbangan pasar sebelum pajak. Jadi hasilnya udah ditemuin. Keseimbangan pasar setelah pajak. QDT sama dengan minus 3P ditambah 36. QST sama dengan 3 price dikurangi totalnya dikurangi 12. Untuk T ini dapatnya 2 karena unit barangnya totalnya ada 2. Sama dengan 3P minus 6 minus 12. 3P dikurang 6 dikurangi 12. Sama dengan 3P dikurangi 18. Keseimbangan pasar terjadi jika QDT sama dengan QST. Min 3P ditambah 36 sama dengan 3P dikurangi 18. 6P sama dengan 54. Jadi P sama dengan PT. PT ini adalah PT adalah harga per unit barang keseimbangan pasar setelah pajak. Sama dengan 9. Udah dapat ya PT-nya sama dengan 9 karena dijumlahin ini. Terus QDT quantity yang diminta yang diminta setelah pajak sama dengan minus 3P ditambah 36. Sama dengan min 3 kali 9 ditambah 36. Quantity barang keseimbangan pasar setelah pajak ini jadi sama dengan 9. Titik keseimbangan setelah pajak adalah ET, kuantitas barang keseimbangan pasar setelah pajak 9,9. Dan jadi harga dan kuantitas keseimbangan pasar sebelum pajak adalah PE sama dengan 8 dan QE sama dengan 12. Harga dan kuantitas keseimbangan pasar setelah pajak adalah 9 dan QT sama dengan 9. Itu untuk soal yang A. B. Total pajak yang diterima oleh pemerintah, totalnya sama dengan TQT. Total lagi kan. Ini pajak quantity setelah pajak sama dengan 2 dikali 9 sama dengan 18. Total pajak yang ditanggung oleh pemerintah TK, total konsumen
yang ditanggung oleh konsumen, total pajak yang ditanggung oleh konsumen sama dengan delta P QT quantity setelah pajak sama dengan 9 dikurangi 8 dikali 9 sama dengan 9. Total pajak yang ditanggung oleh produsen sama dengan T delta dikurangi delta P QT quantity totalnya sama dengan quantity totalnya setelah pajak sama dengan 2 dikurangi 1 dikali 9 sama dengan 9. Jadi presentase penurunan kuantitas barang yang terjual delta Q persen delta Q sama dengan QE dikurangi QT quantity T di per quantity E dibagi 100% sama dengan 12 dikurangi 9 dibagi 12 dibagi 100% sama dengan 1/4 dibagi 100% sama dengan 25%. Jadi untuk gambar grafiknya yang telah kita dapatkan dari QD sama dengan min 3P ditambah 36, QS sama dengan 3P min 12, QST sama dengan 3P min 18. Ini adalah gambar grafiknya. Oke. Sudah cukup jelas ya teman-teman semua. Lanjut ke teman saya yang akan menjelaskan materi selanjutnya. See you. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang subsidi. Subsidi terdapat keseimbangan subsidi sebelum dan setelah subsidi. Yang pertama kita ketahui QD atau quantity demand sama dengan price PE atau ini dikenal dengan rumus sebelum subsidi. Kemudian ada QD sama dengan QSS. QSS itu adalah quantity setelah subsidi. Ini adalah rumus setelah subsidi. Terdapat juga rumus subsidi pemerintah yaitu S sama dengan SIES, subsidi konsumen SK sama PE dikurangi PS dikali QS. Kemudian ada subsidi produsen, itu adalah SK sama dengan S dikurangi subsidi konsumen. Lalu yang terakhir adalah fungsi setelah konsumsi yaitu QSS C plus D dalam kurung P plus S. Di sini terdapat soal atau yang pertama adalah diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 10 min P, QS sama dengan 2P min 8. Dan ini adalah fungsi sebelum subsidi. Dan juga diketahui fungsi subsidi pemerintah bernilai 3. Nah, ditanya ada 4 pertanyaan. Yang pertama adalah keseimbangan pasar sebelum subsidi, keseimbangan pasar setelah subsidi. Yang C adalah subsidi yang didapat pemerintah, konsumen, dan produsen. Yang D adalah menggambar grafik dari nilai A dan B. Yang pertama, QD sama dengan QS. Diketahui pada soal ini adalah 10 min P sama dengan 2P min 8. Kita pisahkan yang P dan yang angka sendiri. Min P min 2P sama dengan 3P, min 8 min 10 sama dengan min 18. Min 18 dibagi min 3 sama dengan 6. Ini adalah harga sebelum subsidi. Kemudian kita akan mencari QE dengan rumus ini 10 min P. Kita ketahui P di sini sudah ada harganya yaitu sebelum subsidi 6. 10 min 6 sama dengan 4. Lalu kita akan mencari fungsi permintaan setelah subsidi yaitu QSS. QSS rumusnya adalah C plus D P plus S. Maka kita bisa sederhanakan jadi dengan 2 P plus S min 8. Min 8 dari nilai yang ini. Maka 2 P plus 3. S ini adalah subsidi pemerintah. 2 P plus 3 min 8. Kita kali silang 2 P plus 6 min 8. Lalu kita jumlahkan 2 P 6 plus 6 dikurang 8 sama dengan min 2. Ini adalah setelah subsidi. Fungsi permintaan setelah subsidi.
Selanjutnya adalah QD sama dengan QSS. Nah, 10 min P sama dengan persamaan ini dimasukkan 2P min 2. Kita pisahkan P sendiri, angka sendiri. Hasilnya adalah min P min 2P sama dengan min 3P. Min 2 min 10 sama dengan min 12P min 12. Maka P sama dengan min 12 bagi min 3, maka PS adalah 4. Ini adalah harga setelah subsidi. Harga setelah subsidi adalah 4. Lalu Q-nya QS kita cari 2 P plus S min 6, maka 2 S nya adalah 2, dan lalu 2 kali P sama dengan 2, 4 plus 2 min 6, maka adalah 8 plus 4 min 6 sama dengan 12 min 6, hasilnya adalah 6. Ini adalah jumlah barang yang akan muncul setelah subsidi, berjumlah 6. Kemudian kita cari nilai pertanyaan dari C. Subsidi yang didapatkan melalui pemerintah. Pemerintah ini adalah rumusnya S sama dengan S kali QS. Kita ketahui S nya sama dengan 3, QS nya sama dengan 6, lalu dikali sama dengan 16. Terus habis itu konsumen rumusnya adalah PE min PES dikali QS min 6 kurangi 4 dikali 6, itu adalah 2 kali 6 sama dengan 12. Maka yang lalu adalah produsen, SP sama dengan S min SK. S yang sama dengan 18 melalui yang subsidi pemerintah. Terus subsidi konsumen adalah nilai 12. 18 dikurangi 12 sama dengan 6. Lalu lanjut ke mencari koordinat dari grafik. Yang pertama adalah kita dapat persamaan melalui sebelum subsidi dan juga setelah subsidi. Ini QSS. Yang B. Yang pertama adalah sebelum subsidi. Jika fungsi QD sama dengan 10 min P, maka ketika QD kita asumsikan sama dengan 0, maka nilainya adalah 10. Jika pada fungsi QS sama dengan 2P min 8, ketika QS diasumsikan 0, sama dengan nilainya adalah 4. Ketika fungsi setelah permintaan, ini adalah QSS, nilainya 2P min 2, diasumsikan QSS sama dengan 0, maka nilainya adalah 1. Maka kita ketahui grafiknya seperti ini. Dan ini adalah grafik ketika equilibrium dan juga ketika setelah diberikan subsidi. Dan ini grafiknya, garisnya akan bergeser ke kiri, naik ke kiri, dan harganya akan turun, dan permintaannya akan naik. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan terkait subsidi. Kalau lebihnya maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.